Tempat yang bersih mencerminkan kepribadian yang hebat. Karena kebersihan, syarat mutlak terwujudnya hidup yang sehat. Kesehatan bisa mewujudkan kreativitas dan inovasi sebagai langkah nyata menuju sukses. Kekompakan dalam kebaikan adalah sikap kesatria. Kebersamaan di antara sesama adalah budaya manusia. Sikap optimis harus terpatri di dalam dada. Dan ini semua telah menjelma pada kelompok Barokah Sepuh. Kelompok Barokah Sepuh adalah perkumpulan warga masyarakat di Kampung Pesantren RW 21 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, yang telah merubah tempat kotor menjadi bersih. Irigasi yang penuh sampah di tempat ini hilang dan berubah menjadi tempat yang asri. 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 Kang, ini tiap hari dikasih makan atau gimana? Iya, tiap hari dikasih makan. Apa aja makannya? Pelet. Pak. Ikan-ikan ini ada berapa kilo kira-kira? Ditanami atau gimana? Ya ditanami Pak, ada 30 kilo. Ikan apa aja? Campur Pak. Apa saja? Nila, mas, nilam, 4 macam Pak. 4 macam. Kang, kalau melihat begini, ini kira-kira rawan pencurian nggak? Oh, enggak Pak, selalu aman Pak. Aman ya? Ya. Tidak ada yang nyuri? Enggak ada Pak. Tiap hari ditunggu atau gimana? Iya ditunggu. Ada yang nungguin. Oke. Kang, kalau dengan program begini, memang benar ini dulunya serem? Iya. Serem gimana sih? Ini kan dulunya tempat sampah Pak. Buat sampah? Ya. Sekarang jadi bersih ya? Iya. Harapan Akang ke depan ini jadi apa nih Kang? Ya harapan ke depan semoga maju aja Pak. Maju? Ya. Ikannya tambah banyak? Ya. Kalau panen ini dibagikan atau dijual? Ya dijual Pak. Dijual. Ini dari 4 kilo dalam waktu 3 bulan kira-kira jadi berapa? Ya. Ya kalau 30 kilo jadilah 50 kilo Pak. 50 kilo. Kalau awalnya itu ya, kalau menurut kronologisnya ini kan, awalnya ini terus terang sampah di panjang bantaran kali ini Pak ya. Sampah? Iya sampah. Jadi kita dasarnya kan dari terus terang lah dari masyarakat original, dari akar rumput. Itu nggak ada yang mendorong Pak dari atas. Hanya ini keputusan bersama lah daripada ini sia-sia kan kalau dibiarkan. Kenapa tidak kalau ini dikembangkan, misalkan dibikin sariban atau ditanami yang lain-lainnya gitu Pak. Kita kan bermanfaat terus lahannya enak itu kelihatan bersih. Itu apa tujuan kami Pak semua di sini. Oke, kendalanya apa Kang? Ya kendalanya itu masalah ini sementara ini kan pakai apa ini kan nggak pakai besi itu kan. Oh iya. Ini sementara ini masih macing dulu Pak. Ini mesin manual ya? Manual ya masih apa mandiri lah. Oke. Termasuk ikannya juga Pak. Ikannya juga? Waktu itu kan ada bantuan. Termasuk kecil-kecil gitu Pak. Belum inilah mudah-mudahan katanya sekarang ini kan lagi di apa? Ada perbaikan ini Pak. Banyak kayak besi itu. Oke. Yang itu Pak, jaringnya? Iya, jaringnya itu. Yang itu ditutupi kan kendalanya itu kalau musim hujan itu Pak. Sering ada yang kalau hujan besar bisa roboh ya? Ya iya roboh. Jadi itu malah. Ya rencananya mau dibuat pakai besi? Pakai besi. Oke. Kang, ini kan satu prestasi ya bagi masyarakat di Garut. Namun di daerah lain kan belum ada yang begini. Masih ada yang sungai yang kotor. Iya. Ya, masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Ajakannya dong, Bang. Ya iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kepada semua masyarakat Garut ya Pak. Kami lah sebagai pelopor di masyarakat Garut Kota, terutama di kampung masyarakat Sawah Pesantren Sukadana RW 21, seluruh Kabupaten Garut yang merasakan kalinya kotor itu seperti inilah. Dirubah ya? Sedikit ya bisa berubah. Perlahan-lahan ya? Perlahan-lahan.
Kalau ini Pak, penjagaan itu kan ada rutin itu. Tiap malam ada 3 orang misalkan, 1 minggu udah bergiliran itu Pak. 1 minggu bergiliran. Iya bergiliran, ada 2 orang, tergantung ini aja malam-malamnya itu. Oh, jadi bagi waktu ya? Iya bagi-bagi waktu itu. Kalau untuk anak-anak gimana Pak? Aman, nggak ada Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Awal dari pergerakan kami ini kurang lebih dari lintasnya sungai irigasi Cimaragas ini kurang lebih 600 meter. Dengan mengusung gerakan-gerakan bebersih disusukan dari tahun ke tahun, kami terus berjibaku dengan warga bagaimana caranya supaya bisa mengedukasi warga, memindset warga, merubah pola pikir masyarakat yang tadinya terbiasa membuang sampah ke kali, sungai, kebun ataupun ke sawah. Alhamdulillah dengan pergerakan kami dan rekan-rekan semuanya bisa teratasi Pak. Dan dulu di sana di got dari aliran sungai dari hulu ke hilirnya itu sering banjir dan terdapat penumpukan sampah di got-got itu yang mengakibatkan banjir bau ke Jalan Bratayuda. Alhamdulillah dengan pergerakan kami terus-menerus, walaupun kami bersihkan warga tetap masih ada, tapi alhamdulillah dengan gerakan pada tanggal 13 Juli 2020 kami berkolaborasi dengan pihak UPT, dengan komunitas dan para RW yang di sekitar membuat gerakan bersih massal dengan warga sekitar. Alhamdulillah sampai saat ini bisa teratasi. Manfaatnya dari situ Pak, alhamdulillah sungai jadi bersih. Dari situ kita bisa mengkondisikan itu air dari bersih itu menjadi sarana irigasi untuk budidaya ikan atau saribana. Dari situ alhamdulillah timbul kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke lokasi tersebut karena dengan adanya pengolahan atau pembudidaya ikan di situ. Nah, dari sempadan-sempadan yang ada di sekitar jalan irigasi itu kita manfaatkan dengan menanam sayuran gitu, sayuran atau palawija, dan bunga-bunga juga udah tertanam di sini alhamdulillah. Manfaat yang dirasakan juga oleh warga, tidak terjadi lagi banjir di Jalan Bratayuda, terus sudah mengakomodir sampah-sampah yang di sini dengan adanya dibentuk kelompok-kelompok sariban, suarbar pasir itu untuk selalu menjaga lingkungan, menata sariban itu dengan mengedepankan kebersihan sampah di irigasi. Dan bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, membersihkan otak-otaknya masyarakat itu yang tidak bertanggung jawab itu supaya mereka akhirnya dengan cerdas. Alasan mereka kenapa tidak mau membuang sampah ke lahan irigasi tersebut karena sudah adanya kita kelompok-kelompok ini Pak. Dan alhamdulillah dari warga juga alhamdulillah respon, dari yang tadinya 3 sekat sekarang udah ada 16 sekat. Alhamdulillah kita bisa terjawab semuanya Pak. Kelompok Barokah Sepuh sukses mengajak warga untuk lebih peduli terhadap alam, menjaga, memelihara, dan memberdayakan sungai sebagai wadah silaturahim dan menciptakan sebuah mahakarya. Melihat potensi sungai, warga kompak membuat program sarana irigasi budidaya ikan atau sariban. Melalui program ini, ratusan meter sungai disekat-sekat menjadi beberapa bagian. Pengelolaan dan pengawasan bersama oleh masyarakat membawa program sariban sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Atas giat dan semangatnya, kelompok Barokah Sepuh kini mendapatkan dukungan dan pujian dari berbagai lembaga, organisasi, dan pemerintah. Kita menjaga alam, alam menjaga kita. Sebagai salah satu pengurus Bangsaing bisa juga dari jaringan Eco Village Kabupaten Garut yang dibawa naungan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat. Kami sudah melakukan sejak 2017 sampai sekarang. Kita kerjasama di berbagai macam bidang, terutama di penataan lingkungan dan pengolahan sampah. Jadi intinya kita menekan banyaknya sampah dengan edukasi di masyarakat, karena yang paling susah itu kita kesadaran dari masyarakat tersebut. Jadi kita mengembalikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan terutama kita menjaga alam, karena kita menjaga alam, alam menjaga kita. Amin. Kita jaga alam, alam jaga kita.